Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aulia Rahma dengan NPM C1C022140. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan dalam perusahaan. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan. Yaitu ada akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Nah, informasi pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Nah, konsekuensi pengakuan beban tersebut itu akan muncul aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Nah, beban pajak yang muncul dapat berupa beban pajak kini ataupun beban pajak tangguhan. Pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan itu akan memunculkan pendapatan atau beban pajak tangguhan yang akan diakui dalam laporan laba rugi. Nah, dan penghasilan komprehensif lain. Pengakuan aset pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan pendapatan pajak tangguhan. Nah, begitupun sebaliknya, yaitu pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan beban pajak tangguhan. Nah, selanjutnya itu standar akuntansi pajak penghasilan. PSAK 46 pertama kali itu diterbitkan pada tahun 1997 yang efektif diterapkan untuk perusahaan yang menerbitkan saham atau surat berharga di pasar modal, yaitu pada 1 Januari 1999. Sebelum PSAK 46 tahun 1997, beban pajak yang disajikan dalam laporan keuangan itu merupakan pajak terutang menurut peraturan pajak. Standar tidak mengakui beban atau pendapatan pajak tangguhan, dan konsekuensinya juga tidak mengakui aset ataupun liabilitas pajak tangguhan. PSAK 46 tahun 1997 itu bertujuan untuk mengatur kelakuan akuntansi pajak penghasilan, terutama untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan juga pada periode mendatang. Nah, pajak pada periode berjalan tercermin dalam beban pajak kini. Nah, sementara pajak yang ditangguhkan di luar periode pelaporan itu akan tercermin dalam beban atau pendapatan pajak tangguhan. Selanjutnya itu laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Nah, dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak itu disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Nah, laba sebelum pajak itu dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Nah, laba akuntansi itu adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak. Nah, laba akuntansi itu biasanya dihitung dari laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Nah, laba akuntansi itu merupakan laba yang dihitung berdasarkan kebijakan dan standar akuntansi. Laba kena pajak atau laba fiskal adalah laba rugi selama 1 tahun periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Nah, laba kena pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan itu disebut sebagai penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu merupakan penghasilan dikurangi dengan beban yang boleh dikurangkan menurut peraturan pajak. Selanjutnya itu ada beban pajak. Nah, beban pajak itu adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang telah diakui pada satu periode. Nah, beban pajak akan dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut.
Nah, beban pajak ini itu adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang telah diperoleh entitas dalam satu periode. Nah, pajak ini untuk entitas tersendiri atau bukan konsolidasian merupakan pajak terhutang dalam satu tahun fiskal yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan. Nah, untuk entitas yang terkonsolidasi dengan anak perusahaan, pajak ini merupakan penjumlahan semua pajak terhutang seluruh entitas yang dikonsolidasi. Nah, beban atau pendapatan pajak tangguhan itu merupakan konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer dengan dasar pengenaan pajaknya. Nah, pengakuan pajak tangguhan hanya dilakukan atas perbedaan temporer, yaitu maksudnya perbedaan akan terpulihkan di masa mendatang. Secara total, pengakuan menurut akuntansi dan pajak itu sama, namun terdapat perbedaan pengakuan pada setiap periodenya. Pengakuan beban pajak tangguhan akan ditambahkan dengan beban pajak kini, sehingga total beban pajak itu akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan beban pajak ini. Nah, begitupun juga sebaliknya, pendapatan pajak tangguhan akan dikurangkan dari beban pajak ini, sehingga total beban pajak itu akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak kini. Nah, selanjutnya itu beban pajak kini. Entitas termasuk subjek pajak yang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 itu tentang pajak penghasilan disebut badan. Nah, penghasilan yang diperoleh badan dalam 1 tahun pajak itu dikenakan pajak. Nah, penghasilan yang dikenakan pajak tersebut dalam istilah perpajakan sebagai penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu dihitung dari penghasilan bruto dan dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Pajak mengatur beban yang boleh dikurangkan untuk tujuan menghitung penghasilan kena pajak. Nah, beban menurut akuntansi tidak semuanya menjadi beban menurut pajak atau boleh menjadi beban, namun dengan jumlah yang berbeda. Nah, perbedaan antara laba akuntansi dan pajak itu dapat terjadi karena perbedaan temporer dan juga perbedaan permanen. Nah, perbedaan temporer terjadi itu karena perbedaan waktu pengakuan, sedangkan perbedaan permanen yaitu terjadi karena adanya esensi pengaturan yang berbeda. Nah, untuk memperoleh penghasilan kena pajak, itu entitas akan melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal juga dapat diklasifikasikan atas koreksi positif ataupun koreksi negatif. Nah, koreksi positif adalah koreksi yang menambah penghasilan kena pajak. Nah, sedangkan koreksi negatif yaitu adalah koreksi yang mengurangi penghasilan kena pajak. Selain pajak yang dihitung dari rekonsiliasi fiskal, nah, entitas itu juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final. Nah, penghasilan yang dikenakan pajak final itu merupakan penghasilan yang diperhitungkan. Tarif dan cara pemajakan tidak mengikuti ketentuan umum perhitungan pajak atas badan. Nah, pajak final itu biasanya menggunakan tarif khusus sesuai jenis penghasilannya dan dikenakan secara gross dari total penghasilan. Nah, penghasilan yang telah dikenakan tarif pajak final, bebannya itu tidak boleh dikurangkan karena pemajakan yang dilakukan atas penghasilan bruto.
Nah, selanjutnya yaitu ada liabilitas pajak kini. Pajak kini itu adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk satu periode. Nah, pajak terutang ini harus dibayarkan oleh perusahaan itu sesuai ketentuan pajak. Nah, jika pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar, itu akan diakui sebagai liabilitas pajak ini. Nah, begitupun sebaliknya, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, maka akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Pajak terutang dalam 1 tahun fiskal akan dihitung setiap tahun. Nah, pajak penghasilan ini menurut standar akuntansi keuangan disebut sebagai beban pajak kini. Jumlah pajak terutang akan dikurangkan dengan kredit. Pajak untuk mendapatkan pajak kurang atau lebih bayar pajak. Nah, jika pajak terutang lebih besar dari kredit pajak, akan muncul pajak kurang bayar yang akan disajikan dalam laporan keuangan sebagai utang pajak badan. Nah, begitupun sebaliknya, yaitu jika muncul lebih bayar, itu akan disajikan sebagai pajak dibayar di muka. Nah, selanjutnya yaitu pajak tangguhan. Ada perbedaan akuntansi dan pajak penghasilan kena. Pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Nah, pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, sedangkan laba akuntansi itu dihitung sesuai dengan kaidah dan standar akuntansi. Nah, perbedaan antara keduanya itu berlaku umum hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Walaupun letak perbedaan tersebut sebenarnya relatif umum dan sama, namun memiliki cara pengaturan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan yang muncul itu misalnya terkait dengan perhitungan, depresiasi, pengaturan beberapa beban dan penghasilan yang menurut pajak diakui dengan basis kas, pengaturan atas penghasilannya menurut pajak diatur dengan ketentuan khusus, dan pengaturan beberapa beban yang menurut pajak tidak diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Nah, perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan temporer dan juga permanen. Namun, jika dilihat dari dampak akhirnya, itu dapat diklasifikasikan atas perbedaan positif dan juga perbedaan negatif. Nah, perbedaan temporer itu adalah perbedaan antara jumlah tercatat, aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Nah, perbedaan temporer itu dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan. Selanjutnya itu perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat, aset atau liabilitasnya dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 46 revisi 2013. Nah, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak. Nah, akibat dari perbedaan temporer. Penghasilan kena pajak yang lebih tinggi itu mengharuskan entitas menurut regulasi pajak itu melakukan pembayaran pajak lebih dahulu sebelum pengakuan pajak menurut akuntansi. Nah, aset pajak tangguhan diakui yang untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan
sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup, memadai, sehingga perbedaan temporer itu dapat dikurangkan, dapat dimanfaatkan. Selanjutnya itu perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer kena pajak menurut PSAK 46 revisi 2013 itu adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Nah, liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi bukan kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Nah, perbedaan temporer kena pajak terjadi ketika pengakuan laba menurut akuntansi itu lebih besar dibandingkan laba menurut pajak. Adapun beberapa kejadian yang merupakan contoh dari perbedaan temporer kena pajak, yaitu yang pertama ada depresiasi menurut akuntansi dengan masa manfaat lebih panjang dibandingkan masa manfaat menurut pajak. Nah, yang kedua yaitu pengakuan beban yang lebih kecil menurut akuntansi dibandingkan perlakuan menurut pajak. Nah, akibat perbedaan temporer. Nah, selanjutnya itu perbedaan permanen. Nah, perbedaan permanen yaitu adalah perbedaan antara laba sebelum pajak akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Nah, perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Nah, perbedaan tersebut akan membuat laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak. Namun, perbedaan tersebut tidak akan diakui sebagai pajak tangguhan. Selanjutnya itu kompensasi kerugian. Nah, kompensasi kerugian ada kompensasi yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya. Sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Nah, ketentuan dalam regulasi pajak di Indonesia itu menyebutkan bahwa entitas itu diberikan kompensasi kerugian sampai dengan 5 tahun. Yang artinya, jika sebuah entitas pada tahun ini mengalami kerugian, maka kerugian tersebut itu dapat dikompensasikan sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, selanjutnya yaitu pajak tangguhan. Akibat kompensasi kerugian, aset pajak tangguhan itu diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan. Nah, dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dapat dimanfaatkan. Yang artinya yaitu pada saat entitas mengalami kerugian, maka manfaat kompensasi yang akan diterima di masa depan tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Nah, manfaat kompensasi tersebut akan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan atau manfaat kompensasi kerugian dan disajikan sebagai bagian beban pajak. Selanjutnya itu penyesuaian atas aset pajak tangguhan. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan. Nah, entitas mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Penyesuaian
penyesuaian aset pajak tangguhan tidak hanya dilakukan akibat dari kompensasi kerugian yang tidak dapat dimanfaatkan. Nah, dalam beberapa kasus dapat saja terjadi perbedaan temporer yang awalnya diprediksi dapat dikurangkan, ternyata sesuai dengan ketentuan perpajakannya yaitu tidak dapat dikurangkan. Nah, kondisi tersebut juga harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Misalnya, beban penyisian piutang menurut akuntansi sudah diakui dan atas pengakuan tersebut diharapkan beban tersebut diakui oleh pajak. Namun dalam kenyataannya beban penyisihan atau penghapusan piutang tersebut tidak memenuhi syarat administrasi pajak sehingga tidak dapat dibebankan. Nah, kondisi ini mengharuskan entitas untuk melakukan penyesuaian atas aset pajak tangguhan yang telah diakui. Nah, yang terakhir yaitu isu dalam pajak penghasilan. Perubahan tarif pajak, liabilitas atau aset pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar atau direstitusi kepada otoritas perpajakan. Yang dihitung menggunakan tarif pajak atau peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substansif berlaku pada periode pelaporan. Nah, untuk pengukuran liabilitas pajak ini itu perhitungan menggunakan tarif yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundangan. Nah, misalnya untuk menghitung pajak terutang pada tahun 2015, itu entitas menggunakan tarif pajak dan semua ketentuan yang berlaku pada tahun tersebut. Pajak atas entitas asosiasi dan anak, pajak atas entitas konsolidasi merupakan gabungan pajak dari induk dan semua entitas yang dikendalikan oleh induk. Nah, akibat konsolidasi laporan tersebut akan diakui juga aset dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, pengertian entitas asosiasi menurut akuntansi itu adalah lebih besar atau sama dengan 20% sampai dengan 50%. Terdapat perbedaan karena menurut pajak ketentuan bukan penghasilan atau hasil investasi lebih dari 25%. Nah, untung itu hasil investasi dari investasi 25% atau dikurangkan akan dikenakan pajak sehingga terjadi pemajakan ganda. Nah, pemajakan tangguhan atas investasi ini juga tidak diperhitungkan karena penghasilan ini bukan merupakan objek pajak menurut pajak, sehingga tidak ada konsekuensi pembayaran pajak yang harus dilakukan induk atas investasi yang diperoleh. Titik perbedaan pengakuan pendapatan dan nilai investasi dalam asosiasi ini umumnya tidak diakui sebagai realitas pajak tangguhan karena kewajiban membayar pajak atas dividen di masa depan tidak dapat dipastikan waktu terpulihkannya. Kombinasi bisnis dan goodwill apabila jumlah tercatat, goodwill yang timbul pada transaksi kombinasi bisnis lebih rendah daripada pasar pengenaan pajaknya. Nah, maka perbedaan tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan, titik aset pajak tangguhan yang ditimbulkan dari pengakuan awal goodwill diakui sebagai bagian akuntansi atas kombinasi bisnis sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dan dapat dimanfaatkan. Nah, laba operasi normal dan laba komprehensif pajak ini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan tersebut yang berasal dari, yaitu yang pertama, suatu transaksi atas kejadian yang diakui pada periodenya yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas. Nah, yang kedua yaitu kombinasi bisnis, beban atau penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal itu disajikan tersendiri pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
komprehensif. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan-laporan laba rugi secara terpisah, maka beban pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal pada laporan keuangan itu disajikan secara terpisah. Selisih kurs dari penjabaran aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari penjabaran laporan keuangan entitas asing itu diakui dalam sebagai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, selisih tersebut diklasifikasikan sebagai beban pajak tangguhan jika penyajian seperti itu dianggap paling bermanfaat untuk penggunaan laporan keuangan. Nah, mungkin itu saja, sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.